Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang create, view, dan edit file. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama, stdin, stdout, stdr, pengenalan Vim, konfigurasi boot order, edit file dengan Vim, edit file dengan Nano. Kemudian ada perintah more or less, dan yang terakhir ada perintah head tile. Kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu stdin, stdout, dan stdr. Apa itu stdin, stdout, dan stdr? Kalian bisa lihat gambar di sini. Yang pertama ada stdin, merupakan singkatan dari standard input. Jadi, sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux. stdout dan stdr, jika kita memasukkan input atau komen, itu nanti akan menampilkan stdout atau stdr-nya. stdout merupakan output yang diberikan oleh Linux. Jika kita memasukkan perintah itu, nanti akan menampilkan hasilnya. Misal, kita mengetikkan ls, maka output yang akan diberikan adalah isi file dari sebuah direktori. Sedangkan stdr merupakan singkatan dari standar error. Jadi, misalkan kita mengetikkan komen ls pada file, itu nanti dia akan error atau tidak bisa. Karena komen ls hanya dapat digunakan pada direktori saja. Dan nanti kita menggunakan ls pada file, itu akan error. Langsung saja kita praktekkan, kalian buka dulu terminalnya, lalu kalian bisa ketikkan ls. Jadi, ls di sini merupakan input atau stdin-nya. Ini merupakan hasil output-nya atau stdout, ataupun tampilan dari isi pada direktori. Selanjutnya, saya akan membuat file dengan perintah touch task.txt. Kemudian enter. Lalu saya akan ketikkan cd task.txt. Lalu enter. Maka di sini dia akan menampilkan error. Karena task.txt bukanlah direktori, melainkan file. Oke, jadi cd task.txt merupakan stdin-nya, dan error ini merupakan stdr-nya. Nah, pada materi kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana caranya agar kita bisa menyimpan output kita pada suatu file. Misalkan di sini saya akan memasukkan input ls. Dan nanti dia akan menampilkan outputnya. Kemudian di sini saya akan membuat output. Output ini disimpan ke dalam file. Oke, langsung saja di sini saya akan ketikkan perintah ls tanda lebih dari show.txt. Kemudian enter. Lalu ls. Walaupun di sini saya belum membuat file show.txt-nya, tetapi dia akan terbuat dengan otomatis. Dan sekarang kita lihat pada file show.txt-nya dengan menggunakan komen cat show.txt. Kemudian enter. Jadi, komen ini merupakan perintah untuk melihat isi filenya. Kalian lihat di sini bahwa terdapat tampilan dari outputnya. Selanjutnya, saya akan membuat direktori dengan perintah mkdir tes 15, kemudian enter.
Lalu saya akan membuat file pada direktorinya dengan perintah touch tes15. Kemudian slice isi text.txt. Enter. Kemudian ls tes15. Nah, dia akan menampilkan file isi test.txt. Kemudian masukkan perintah ls tes15 slice tanda lebih dari show.txt. Kemudian enter. Lalu kita lihat pada show.txt-nya dengan perintah cat show.txt, kemudian enter. Nah, di sini outputnya sudah tersimpan ke dalam filenya. Tetapi, mengapa output sebelumnya hilang? Itu karena kita hanya menggunakan satu tanda, yaitu lebih dari. Lalu bagaimana supaya output sebelumnya tidak hilang? Kita bisa menggunakan tanda lebih darinya 2 kali. Ketikkan ls lebih dari show.txt, kemudian cat show.txt, kemudian enter. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk melihat isinya. Kalian lihat di sini bahwa output sebelumnya sudah ada dan output yang sekarang akan tertampil di sini ya. Kemudian kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Vim adalah software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Langsung saja kita praktekkan. Kalian buka terminalnya dulu, lalu ketikkan V, kemudian tab. Lalu nanti dia akan memunculkan outputnya. Karena di sini belum ada V-nya, jadi kita harus ketikkan ls. Untuk memasukkan ke dalam root. Lalu kita akan menginstalnya dengan perintah apt get install vim. Lalu enter. Nah, di sini kalian diminta untuk masuk ke root. Kita harus ketikkan su, kemudian passwordnya, lalu cd /root. Kemudian ketikkan lagi apt get install vim. Nah, di sini kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah mau melanjutkan instalasinya atau tidak. Di sini saya akan yes, lalu enter, lalu tunggu saja proses instalasinya. Selanjutnya di sini ada lambang DVD atau lingkaran. Ini saya akan memasukkan filenya. Tetapi sebelum itu, kita bisa mengaktifkan DVD-nya dengan cara klik kanan, kemudian pilih ISO atau file DVD yang kita gunakan untuk menginstal Debian sebelumnya. Setelah diklik, nanti akan otomatis aktif. Lalu bisa enter pada terminalnya dan tunggu hingga selesai. Ya, di sini ketikkan exit,
Kemudian saya akan mengecek apakah filenya sudah ada atau belum dengan menggunakan perintah v, lalu tab. Nah, ini sudah ada ya filenya. Ya, kemudian ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi boot order. Pada video sebelumnya, kita sudah melakukan instalasi Vim dengan mematikan Debian server kalian. Maka, ketika dijalankan lagi, dia akan menampilkan tampilan seperti ini, atau dia meminta untuk penginstalan ulang. Sebelumnya, kita masih memilih untuk menggunakan DVD atau CD untuk menginstal Vim, karena seluruh proses instalasi pada Linux itu berada di DVD. Kita akan mematikan dulu. Kemudian ini ke setting. Lalu kalian pilih yang sistem. Nah, jadi di sini harddisknya itu berada di urutan nomor 3. Dan yang paling atas adalah floppy. Lalu DVD. Maka ketika kita merunning Debian-nya, kita akan menjalankan DVD-nya dulu, yang mana itu mengharuskan kita untuk menginstal ulang Debian servernya. Selanjutnya, kalian bisa pencet hard disk, lalu pindahkan ke yang paling atas. Kemudian yang DVD, jadi yang nomor 2. Setelah itu, kalian bisa klik OK. Lalu kita running. Kalian bisa lihat bahwa tampilannya sudah tidak seperti yang tadi. Tandanya kita sudah berhasil masuk ke dalam Debian servernya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu edit file dengan Vim. Kalian bisa buka dulu terminalnya, lalu ls. Maka di sini akan terdapat file tux.txt, yang mana itu akan kita gunakan untuk mempraktikkan Vim-nya. Kemudian saya akan coba melihat isi dari filenya dengan perintah cat tux.txt. Kemudian enter. Dan di sini masih kosong ya. Lalu saya akan ketikkan komen vim tux.txt. Untuk mengedit file tux.txt-nya, nah di sini kita belum bisa mengetik apapun ya. Untuk bisa mengetik di sini itu kita harus masuk ke insert dengan mengetikkan huruf ke insert dengan huruf I ke mode insertnya, di mana nanti kita bisa mengetikkan kata ataupun huruf. Di sini saya akan ketikkan halo 1, lalu halo 2, dan halo 3. Untuk menyimpan atau keluar dari Vim-nya, kalian harus keluar dulu dari mode insertnya dengan menggunakan tombol ESC atau escape. Nah, jadi saya sudah keluar dari mode Vim-nya. Lalu saya bisa melakukan save dan quit dengan cara *2 WQ. Lalu enter. Nah, jadi W di sini untuk save dan Q untuk quit. Nah, sekarang saya sudah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat pada chat tux.txt. Apakah sudah ada file yang tadi atau belum? Nah, jadi di sini sudah ada ya. Lalu saya akan mencoba quit pada Vim-nya tanpa menyimpan atau mengesave filenya. Kalian bisa ketikkan vim tux.txt.
Di sini saya akan menambahkan file halo4. Kemudian saya akan keluar menggunakan komen !2 Q, kemudian enter. Nah, jika ini tidak bisa ya, seharusnya kita menggunakan komen !2 Q, kemudian tanda seru. Nah, di sini bisa ya, kita harus menggunakan tanda seru supaya bisa keluar. Kemudian saya akan cek pada chat tags.txt. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa file halo4 tidak ada atau tidak tersimpan. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu edit file dengan nano. Pertama-tama kalian bisa buka dulu terminal, lalu ls. Saya akan membuat file baru dengan perintah touch cth.txt. Lalu untuk mengedit file menggunakan printer nano, kalian harus masuk dulu ke dalam root dengan perintah su. Kemudian ketikkan cd /root. Lalu ketikkan perintah nano cth.txt. Lalu enter. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke dalam mode nanonya. Kemudian misalkan kita ketikkan contoh 1, kemudian contoh 2, contoh 3. Kemudian untuk mengesave kita bisa gunakan tombol Ctrl+X. Kemudian klik Y. Lalu kalian bisa enter. Selanjutnya saya akan mencoba mengecek pada cth.txt dengan menggunakan komen cth.txt. Kemudian bisa enter. Ya, di sini kalian bisa lihat bahwa sudah terdapat 3 file yang sudah dibuat tadi. Lalu kita ke pembahasan yang ke-6, yaitu perintah more less. Kalian buka terminalnya dulu, lalu saya akan mencoba melihat isi file yang bernama boot.log, yang mana dia terdapat pada direktori log, yang dimana log itu berada di dalam direktori fa. Sebelum itu, kalian bisa masuk dulu ke root dengan perintah su. Kemudian ketikkan cat /var /log/boot log. Nah, kalian bisa lihat bahwa dia menampilkan keseluruhan output dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana caranya? Jika kita ingin melihat yang awal saja, kalian bisa menggunakan komen more /var /log/boot log. Nah, jika kalian menggunakan perintah more, itu nanti akan menampilkan halaman pertamanya. Jika sudah, kalian bisa quit. Lalu kalian bisa menggunakan komen less /var /log/boot log. Nah, jadi nanti dia akan sama seperti tadi. Dia akan menampilkan file akhirnya.
Kemudian kita akan memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah headtile. Jika kalian belum tahu apa itu headtile, jadi headtile merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output. Lalu, tile merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Contohnya gini. Jika kalian menggunakan command cat slice var slice log slice put log, maka dia akan menampilkan akhirannya. Tetapi dia tetap menampilkan keseluruhannya. Namun, jika kalian menggunakan perintah more slice var slice log slice put log, maka pada awal outputnya akan menampilkan sisi awalnya. Lalu saya akan write, kemudian saya akan menggunakan head and tile. Jika head, kalian bisa masukkan komen head var log slice put log. Kemudian enter. Maka dia akan menampilkan isi awal dari outputnya saja. Kemudian kita tidak bisa melihat kelanjutannya. Sedangkan tile digunakan untuk melihat isi akhiran dari outputnya. Yang mana ini merupakan output awal dari boot. Dan kita bisa menentukan beberapa baris output yang akan kita gunakan. Misal di sini saya ingin menggunakan output pada head tile-nya itu hanya 5 baris. Maka saya bisa menggunakan perintah head min n 5 slice var slice log slice put log. Nah, bisa kalian lihat di sini dia hanya menampilkan 5 baris saja. Kemudian saya akan coba pada tile menggunakan 3 baris dengan komen tile min n 3 slice var slice log slice put log. Nah, kalian bisa lihat bahwa dia hanya menampilkan 3 baris saja. Ya, mungkin segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.